Selamat pagi Tribuners, dimanapun Anda berada. Terimalah salam dalam Dharma dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tema kita kali ini adalah mengusung tentang Black Magic atau santet. Di para bawah sutta dikatakan, mudah diketahui orang-orang yang berada dalam kemajuan. Mudah diketahui pula orang-orang yang berada dalam kemerosotan. Ia yang mencintai Dharma atau kebenaran akan mendapat kemajuan. Telah hadir di studio kami salah seorang narasumber yang luar biasa yang sering memberikan bimbingan Dharma. Dialah Romo Burhan Batipalo. Kita salam narasumber kita. Namo Buddhaya, Romo Burhan. Buddhaya. Apa kabar? Baik ya. Baik ya. Baik, kalau kita berbicara tentang santet Iya. di masyarakat cenderung memiliki keyakinan ya. Kadang-kadang mereka merasa kalau bisnisnya atau usahanya terkendala, pasti ada sesuatu nih Romo. Jadi untuk mengupas tuntas tentang ini, kita minta bimbingan dari Romo Burhan. Ya, baik. siap. Apakah di dalam Buddhisme ada yang dikenal dengan Black Magic atau santet, Romo? Nah, yang dikatakan sebagai magic ya, itu tentu ada. Sesuatu yang kadang-kadang kita bilang itu tidak nyata, tapi itu ada. Nah, contoh sederhana aja kalau kita lihat misalnya kuda kepang tuh. Oh. Nah, ya pada saat itu dia bisa makan beling. Ya, Romo. Mengunyahnya seperti mengunyah beling itu seperti mengunyah makanan biasa saja. Kacang dan gitu. tidak ada luka sama sekali. Ya, Romo. Nah, itu sesuatu yang kalau kita lihat itu aneh, tapi sesuatu itu bersifat nyata. Nah, secara spiritual hal-hal seperti itu ada. Ya, Romo. Kalau kemampuan atau kesaktian seperti itu digunakan untuk hal-hal yang baik, nah jadilah itu yang namanya white magic ya. White Magic. Nah, tujuannya untuk penyembuhan, untuk membantu hal-hal yang sifatnya spiritual yang baik. Ya. Namun kalau diarahkan kepada sesuatu hal yang sifatnya katakanlah untuk melukai orang, ya, membuat orang sakit atau meninggal, itu biasa santet disebut. Santet ya. Nah, ada juga yang disebut dengan kadang-kadang ya orang umumnya mengatakan kalau cinta ditolak, dukun bertindak. dukun bertindak. Itu Ya, pelet ya. Ya. Supaya orang lain itu suka sama seseorang. Dengan paksa. Nah, ada lagi orang-orang tertentu yang ingin mencari kekayaan dengan cara yang instan. Instan. Nah, menghalalkan segala macam cara. Ya, Nah, itu Romo. disebut dengan pesugihan. Ya. Pesugihan. Nah, itu ada. Itu Ada, ada. Yang seperti itu ada di masyarakat. Iya. Itu ada. Ya. Ya. Jadi secara Buddhis itu diakui, bahkan sejak zaman Buddha pun kemampuan-kemampuan seperti itu sudah ada ya. Iya, Romo. Nah, jadi sampai sekarang itu ada, dan ini dikatakan walaupun kadang-kadang tidak kasat nyata, tidak kasat mata, tapi itu sesuatu yang ada dan nyata, bisa Dan kita nyata. lihat Bisa dilihat ya. hasilnya. Ya, seperti pengalaman kami Tribunus ketika saya berada di Kalimantan, kita bisa menyaksikan masyarakat di sana ketika dalam acara tertentu mereka bisa memanjat pohon duri, bahkan memanjat tangga dari pedang yang tajam sekali. Kadang-kadang memang itu di luar nalar kita, di luar logika, tapi itu eksis di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya Romo, sebenarnya bagaimana cara kerja dari Black Magic ini? Nah, sebenarnya sebentar saya tanya dulu, Romo. Ya, Romo udah vaksin belum? Oh ya, kita sudah vaksin ya Romo. Sudah vaksin ya? Ah. Saya juga sudah kita izin lengkap lah ya. 2 kali ya. Buka Jadi ini ya, kita buka masker aja dulu terlebih dahulu supaya ngomongnya lebih leluasa. lebih nyaman ya. Ya. Oke. Nah, Black Magic itu bekerja, itu kita lihat dulu ya. Menurut yang saya ketahui, kebetulan saya pernah memoderasi satu acara judulnya Black Magic juga dengan salah satu paranormal yang terkenal di Indonesia. Iya. Yang dulu bekas anggota MPR juga ya. Beliau punya style yang biasanya serba hitam ya. Iya. Nah, pada zaman Presiden Soeharto dulu beliau pernah dituduh makar ya. Siapa sosoknya mungkin kita sudah tahu ya. Dan satu lagi dari spiritual dari Buddhis sendiri itu Bante Kamsai. Seorang biku yang luar biasa yang juga sering untuk menolong, membantu orang-orang yang kena magic seperti itu. Beliau punya kemampuan seperti itu. Nah, magic ini sendiri atau katakanlah black magic ini sendiri
itu perantaranya ada beberapa. Ada yang menggunakan jasa dari makhluk-makhluk peta tertentu ya, makhluk-makhluk halus ya. Dalam agama Buddha itu sering disebut dengan asura. Asura. Satu golongan dari alam setan juga yang punya kemampuan batin ya. Mungkin dalam bahasa umum ada yang mengatakan pakai jasa gundurwo atau apa ya. Asura. Itu untuk memuluskan orang yang ingin menggunakan jasa tersebut. Nah, dari orang-orang yang ingin menyantet seseorang, itu apakah selalu berhasil? Ternyata ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ya. Iya, Romo. Karena ini bergerak di bidang spiritual, sifatnya spiritual, maka penting sekali kita memiliki spiritual yang baik sebagai benteng atau pertahanan agar kita tidak terkena santet tersebut. Dan ini bekerjanya juga tidak serta-merta, artinya begini. Kalau seseorang ingin menyantet orang lain, apakah itu 100% berhasil? Itu belum tentu. Oh, seperti itu. Itu belum tentu. Nah, jadi yang biasanya dilakukan itu, pertama, ini yang perlu diingat ya, kita perlu ingat ini. Biasanya pelaku-pelaku santet itu akan mulai dari untuk membuat kondisi batin atau kondisi spiritual seseorang itu menjadi labil. Oh, seperti itu. Biasanya diawali dengan apa? Kadang di depan rumahnya itu ditaruh bunga, atau mungkin kepala-kepala ayam atau darah, ya. Itu sengaja ditabur dulu, ditaruh dulu, supaya apa? Membuat perasaan seseorang itu menjadi tidak nyaman. Ada muncul ketakutan, semacam teror spiritual. Iya. Nah, jadi itu awalnya dulu. Apakah kalau ditaruh itu seseorang sudah terkena guna-guna? Itu belum. Ya, itu belum. Makanya salah satu yang perlu kita jaga atau pertahanan kita itu adalah apa? Punya positive thinking. Iya, Romo. Itu mengembangkan pikiran yang positif. Nah, itu penting sekali. Jangan begitu lihat seperti itu, aduh, mati. Sudah kena ini, sudah kena. Pada saat kita mikir seperti itu, pertahanan batin kita itu menjadi lemah. Dan kita, pada saat itu biasanya kita akan diserang. Dalam kondisi umum mereka tidak akan menyerang. Nah, setelah itu prosesnya, kalau misalnya itu tidak masuk, ini nggak pengaruh ke kita, ya. Barangkali ada yang mengatakan, punya pertahanan diri itu, saya nggak punya niat jahat pada makhluk lain, pada orang lain, ya. Kalau ada yang punya niat jahat kepada saya kembalikan ke dialah. Nah, kita bisa berpikir seperti itu. Nah, kalau ini tidak berhasil, biasanya apalagi? Ada teror lanjutan. Nah, biasanya apa? Melalui mimpi. Mimpi ya? Oh, seperti itu, Romo. Melalui mimpi. Biasanya orang ini akan mimpi kejadian yang berulang itu sama. Itu 3 kali. 3 kali. Jadi mimpinya itu sama. Biasanya mimpinya itu apa? Kadang kita berjalan, ada serangga atau makhluk atau ular atau kelabang atau apa saja tiba-tiba menghampiri kita dan masuk ke tubuh kita. Nah, pada saat kita terkejut, kita takut, biasanya itu sudah kena. Begitu ya terornya, Romo. Itu terornya seperti itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama. Kalau kita merasa takut dan kita merasa gitu, kena, itu biasanya itu sudah masuk. Tapi kalau itu juga nggak masuk, biasanya itu aman-aman saja. Aman ya. Nah, ini penting sekali juga. Dalam Buddhis ya, itu dikatakan kalau karma seseorang itu sedang baik, artinya kalau bahasa umumnya bintangnya lagi terang tuh. Ya, Romo. Ya. Kalau orang lagi bintangnya terang, biasanya serangan-serangan ini nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Ya. Dalam kondisi baik, kondisi spiritual yang baik, itu tidak akan berhasil. Tapi pada saat kita sedang bintangnya gelap, dikatakan ya, kesialan kita sedang datang, spiritual kita sedang turun, nah ini biasanya saat yang tepat bagi mereka untuk melancarkan serangan-serangan seperti itu. Nah, jadi pertama kita perlu benteng diri dulu dari apa? Milikilah pikiran yang positif. Artinya apa? Saya tidak punya niat jahat pada makhluk apapun ya. Semoga dengan kebenaran ini, orang yang punya niat jahat kepada saya itu, saya kembalikan kepada mereka. Nah, itu harus, itu salah satu pertahanan awal yang kita harus miliki untuk menghalangi ya, supaya yang black magic seperti itu tidak kena ke kita. Nah, itu juga sangat pengaruh pada perbuatan-perbuatan baik yang sering kita lakukan ya.
Ya, itu penting sekali. Jadi pertahanan diri kita dulu itu yang diawali dengan pikiran yang positif tadi. Positif ya, Romo ya. Dan meningkatkan nilai-nilai spiritual lah yang bisa kita miliki. Ya, nah, ini penting sekali sebagai benteng ya. Lebih bagus dikatakan apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, kita harus punya benteng seperti itu. Jadi Tribuners, kita juga mempertajam lagi ya. Tadi katanya Black Magic itu versinya ada yang pesugihan atau pemujaan ya. Menjadikan sesuatu yang kurang layak sebagai sekutu untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, kiriman ya, makhluk asura atau peta-peti. Peta-peti ini hantu, dalam agama Buddha disebut peta. Ya, diperalat kemudian dikirim pada kita. Nah, ini satu lagi Romo, pelet. Bagaimana itu Romo? Nah, pelet ya sama juga ya. Tadi saya katakan biasanya pelet ini adalah pengasih. Pengasih. Ya. Kita ingin orang lain itu segan pada kita. Kita ingin orang lain itu mencintai diri kita. Nah, secara alami itu tidak bisa kita lakukan. Makanya kadang-kadang seseorang minta bantuan orang lain atau bantuan orang pintar atau dukun atau semacamnya untuk membuat orang yang ingin dia cintai menjadi mencintai dia, takluk, takluk kepada dia ya. Ini sifatnya ini namanya dengan pelet ya. Tapi ada juga lagi yang sifatnya pesugihan. Pesugihan ini ya ingin kaya dengan cara instan. Nah, melalui usaha-usahanya mungkin tidak berkembang. Dia kemudian mencari makhluk lain untuk membantu agar usahanya ini berhasil. Nah, kadang-kadang seseorang itu tidak mengerti ya dengan kontrak perjanjian ya. Perjanjian dengan makhluk seperti itu menimbulkan satu efek yang luar biasa yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Dan ataupun orang kadang-kadang tahu bahwa ini efeknya mengerikan, tapi demi mengejar kesenangan sesaat ya, dia menghalalkan segala macam cara, mengorbankan kebahagiaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, secara Buddhis ini sangat perlu dihindari. Sangat perlu dihindari karena kenapa? Kesenangan itu sifatnya hanya sementara dan perjanjian dengan makhluk-makhluk seperti itu ya istilahnya tidak ada makan siang yang gratis ya. Benar, semuanya ada hitungannya. Dan kalau kita tidak bisa penuhi biasanya itu bisa mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya juga bisa ya. Sampai tragis tumbalnya itu kadang-kadang keluarganya, anaknya. Sungguh mengerikan. Ini mengerikan sekali dan ini pada kehidupan yang sekarang. Iya, Romo. Nah, kehidupan yang berikutnya ya lebih ngeri lagi. Seseorang yang memakai jasa daripada makhluk-makhluk seperti ini dikatakan akan menderita setelah kehidupannya. Dia bisa menjadi budak ya. Dia bisa budak daripada makhluk peta yang digunakan jasanya ini. Jadi dalam jangka waktu yang sangat lama sekali ya. Ini penderitaannya luar biasa. Mengerikan sekali ya Romo ya. Jadi Tribuners tadi berkaitan dengan pelet, bedakan antara istilah love is blind. Cinta itu yang membuat cantik dan cinta itu penuh kasih sayang. Yang kedua adalah dark love. Dark love ini adalah kita tidak berjodoh. Ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Dan jangan lupa ada resikonya. Anda mungkin akan membayar harganya, lama menjadi budak dari seseorang atau sesuatu yang Anda jadikan sebagai sekutu untuk meminta bala bantuan. Di dalam Buddhisme ya perlu diketahui usia manusia mungkin 100 tahun. Tapi usia di alam lain para dewa mungkin bisa jutaan tahun. Bahkan usia di alam asura mereka juga berusia jutaan tahun. Bayangkan kita senangnya tidak sampai 100 tahun, tapi kita harus menjadi budak di alam sana sampai jutaan tahun. Jadi berpikir dua kalilah Tribuners untuk mempersekutukan sesuatu yang tidak layak diajak sekutu. Baik Romo, yang berikutnya lagi setelah kita mengetahui ya bahwasannya siapa dan bagaimana mekanisme santet. Sekarang saya ingin tanya lagi, siapa sih yang berbakat terkena santet ini? Nah, siapa yang punya bakat seperti itu? Nah, seperti dikatakan ya, di dalam agama Buddha penting sekali bagi kita untuk menjalankan kemoralan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Buddha kita diajarkan bagi kita yang berkeluarga,
dalam kehidupan sehari-hari kita menjalankan Pancasila Sika, 5 aturan kemoralan. Yang pertama, kita melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Tidak membunuh. Jadi kita menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, kita melatih diri menghindari pencurian atau pengambilan barang yang tidak diberikan. Ya, termasuk di sini korupsi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kita melatih diri menghindari perjinahan ya. Perjinahan artinya bagi kita yang sudah menikah, puaslah dengan pasangan sendiri, jangan mencari will atau pil ya. Wanita idaman lain atau pria idaman lain ya, sehingga terjadi perselingkuhan. Nah, yang keempat, kita melatih diri untuk menjaga lidah kita, menjaga ucapan kita dengan baik ya. Artinya apa? Menghindari ucapan bohong, menghindari ucapan kasar, menghindari ucapan yang menfitnah, dan menghindari ucapan yang tidak bermanfaat seperti gosip seperti itu. Nah, yang kelima, kita melatih diri untuk menjaga kesadaran kita dengan baik ya, dengan tidak meminum minuman keras ataupun terlibat pada narkotika. Nah, dengan adanya pengendalian diri ya, menjaga jasmani kita dengan baik ya, otomatis kita tidak menyakiti diri kita sendiri dan kita tidak menyakiti orang lain melalui ucapan kita, melalui badan jasmani kita. Nah, dalam kondisi umum biasanya kalau kita kena santet, kalau kita ya disantet orang, diguna-gunain orang, biasanya motifnya kadang-kadang biasanya yang paling umum itu apa? Kita menyakiti orang lain ya. Kita dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Secara fisik kita nggak bisa hadapi. Mungkin dia lebih kuat ya. Nah, mainnya di belakang layar menggunakan jasa daripada makhluk-makhluk ini untuk menyakiti. Nah, dasarnya apa? Biasanya apa? Dendam, tidak senang, sakit hati. Karena apa? Ucapan kita tidak terjaga. Perbuatan badan jasmani kita tidak terjaga. Sehingga ini menimbulkan satu rasa sakit hati atau dendam. Makanya dikatakan sila adalah perlindungan yang paling baik ya. Sila ya. Kita menjaga diri kita dengan baik, dengan tidak menyakiti orang lain ya. Baik melalui ucapan dan badan jasmani kita sudah menjaga, membuat satu pertahanan diri kita, sehingga ini menjadi perlindungan yang alami ya, alami. Dan bagi umat Buddha sendiri sangat dianjurkan untuk apa? Sering-seringlah untuk membaca parita. Parita apa aja, Romo? Parita. Nah, parita itu sendiri artinya perlindungan. Jadi kita mengulang-ulang ya, mengulang-ulang ajaran Buddha. Parita itu diajarkan oleh Buddha ya. Diajarkan oleh Buddha. Nah, sehingga kita mengulang parita atau sutta ini dikatakan otomatis dikatakan ya, kita mengulang kembali ajaran dari para Buddha. Nah, dikatakan di alam dewa itu tidak ada pembabaran dhamma ya, tidak ada pembabaran kembali ajaran Buddha. Nah, biasanya pada saat kita membaca parita, kita awali dengan apa? Aradhana dewata. Aradhana dewata itu adalah satu aradhana, satu parita di mana kita mengundang ya. Kita mengundang para dewa yang ada di alam semesta untuk hadir. Seperti itu, Romo. Nah, kalau di kalimat ujungnya, inilah saatnya yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Ini saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Artinya apa? Kita mengulang kembali ajaran Buddha kepada mereka. Romo. Nah, bisa dikatakan kita sebagai guru mereka ya. Mengulangi. Sehingga mereka kalau kita sering undang, itu datang dan mereka senang dengan kita, otomatis dewa ini dekat dengan kita. Romo. Pada saat dewa dekat dengan kita, apalagi dia menganggap kita sebagai gurunya, guru spiritualnya, kita punya sila yang baik dan kita sering untuk mengulang kembali sutta, mengulang kembali ajaran Buddha. Ini kita sudah dianggap gurunya, otomatis apa? Mereka akan menjaga kita. Menjaga kita ya, Romo. Nah, pada saat mereka menjaga kita, sesuatu yang tidak terlihat ini, otomatis jika ada yang menggunakan jasa dari paranormal ataupun dari para dukun yang black magic dikatakan, yang menggunakan mediasi dari makhluk asura ini, otomatis biasanya dia mau ganggu kita. Ada dewa yang dekat kita, biasanya dewanya kalau bahasa kita tanya, bahasa kita ngomongnya sederhana aja. Lu mau ngapain di sini? Seperti itu, ya, lu mau ngapain di sini? Oh, saya mau ganggu sih ya.
kau mau ganggu bosku, bos saya, itu. ya, hadapi dulu saya. Oh. Nah, biasanya begitu. Itu bahasa prokemnya ya. Bahasa prokemnya seperti itu. Nah, jadi kalau Ya. kamu mau ganggu bos saya, kau hadapi dulu saya. Oh, Nah, gitu ya. biasanya karena kemampuan para dewa itu lebih tinggi daripada Asura, biasanya Asura ini akan mundur ya. Mundur. Balik lagi ke bosnya, bos berat nih tugasnya. Kenapa? Pelindungnya banyak tuh, bodyguardnya banyak tuh. Ya, Ya. saya nggak mampu untuk itu. Ya. Nah, biasanya yang seperti ini mental. Nah, penting sekali bagi kita untuk membangun satu pertahanan diri seperti itu ya. Nah, saya katakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Jadi saran saya banyak-banyaklah umat Buddha untuk menjaga perilaku ya. Perilaku yang baik, baik melalui badan jasmani ataupun dari ucapan kita ya. Iya, Romo. Dan seringlah untuk mengulang sutta, membaca sutta. parita setiap hari. Nah, sehingga kita memiliki, selain memiliki pelindung yang alami, yaitu Iya. sila kita sendiri, dan kita juga memiliki pelindung dari makhluk lain, Iya. karena kita mengulang kembali ajaran Buddha. Dan Ajaran para Buddha. dewa biasanya senang dengan pembabaran dhamma ini, dan mereka dekat dengan kita, dan akan seperti menjaga itu, Romo. kehidupan kita dengan baik biasanya dari target-target yang tidak baik seperti Tidak ini, baik. ya. Jadi selain tadi memiliki sila, pembacaan sutta itu selain Aradhana Dewata, kita awali lagi dengan apa, Romo? Nah, itu Aradhana Dewata sebagai salah satu awal ya, itu Awal. awalnya ya. Iya. Dan banyak sekali parita atau sutta yang bisa kita dibaca dalam hal ini. Kita bisa baca Karaniya Metta Sutta. Karaniya Metta Sutta. Nah, Karaniya Metta Sutta kalau kita tinjau dari latar belakang dibabarkannya sutta ini ya, Iya. di mana ada sekelompok biku yang Buddha sarankan untuk bermeditasi di satu hutan tertentu. Iya, Romo. Nah, di hutan tertentu ya. Dia bergeraklah 500 orang biku ini ke hutan itu. Nah, pada saat sampai di hutan itu, mereka kemudian mencari tempat untuk bermeditasi di bawah pohon. Iya, Romo. Nah, kebetulan di sana itu banyak makhluk-makhluk yang tinggal di atas pohon. Oh. Ya. Tinggal di atas pohon. Karena biku memiliki kemoralan menjalankan sila yang lebih tinggi dari mereka, mereka kemudian turun. Tidak berani duduk lebih tinggi dari para biku yang ada. Oh, seperti itu, Romo. Mereka turun. Nah, tetapi setelah beberapa hari ternyata para biku ini tidak juga pergi. Oh, Nah, ini itu, sudah Romo. menimbulkan satu ketidaknyamanan ya, sehingga mereka kemudian berdiskusi dan mulai membuat keributan. Nah, keributan artinya apa? Wah, ini tamu tak tahu diri ya. Sudah kita persilakan beberapa hari ya, kita turun di sini, mereka Nggak beranjak. nggak beranjak dari sini. Ini mau mengambil tempat kita. Jadi Salah mereka paham jadinya sudah ya. mulai ribut dan mereka mulai memunculkan suara-suara, gambaran-gambaran yang tidak menyenangkan. Begitu tutup mata, kadang nampak kepalanya doang tuh, atau badannya doang, datang suara-suara yang mengerikan, sehingga itu. para biku itu tidak bisa bermeditasi dengan tenang. Akhirnya mereka kembali menemui Buddha. Iya, Romo. Dan setelah itu, Buddha tahu masalahnya seperti apa. Nah, Buddha kemudian mengajarkan Karaniya Metta Sutta ini, satu sutta tentang pemancaran cinta kasih. Iya. Nah, cinta kasih ini sepanjang perjalanan mereka lafalkan sampai ke sana, makhluk itu menjadi sadar bahwa ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Iya, Romo. Mereka itu bahkan memiliki cinta kasih, dan pada akhirnya mereka menunjukkan diri ya, katakanlah menjelma seperti itu, melayani para biku selama 3 bulan di sana, sehingga para biku mencapai tingkat-tingkat kesucian. Itu salah satu Karaniya Metta Sutta ya. Iya, Romo. Nah, kita bisa juga baca pokoknya yang ujung-ujungnya ada kata parita, itu bisa dibaca. Parita itu perlindungan Parita ya. Iya, Nah, Romo. ada kanda parita, ada Ratana Sutta. Ratana Sutta juga bisa. Dan Iya. yang paling populer untuk menangani yang seperti itu biasanya itu Atanatia ya. Atanatia. Atanatia parita. Ya, Nah, itu ada protokolnya ya. kalau kita telisik kembali, Atanatia parita ini muncul ya, itu dari seorang yaka. Oh, iya, Romo. Yaka.
Nah, Yaka ini satu makhluk juga yang memiliki kemampuan batin yang sangat tinggi ya. Terutama dalam kasus ini adalah Yaka Alawaka. Yaka Alawaka. Yaka Alawaka. Nah, kita Iya. pernah dengar ceritanya pada saat itu ada seorang pangeran ya dikatakan yang sampai akhirnya ya dikatakan Yaka Alawaka ini sering makan daging manusia. Oh, raksasa itu ya. Pada satu kesempatan raja ya, Iya. raja berburu sampai ke tempatnya itu mau dimakan. Oh, Ya. seperti Tapi raja mengatakan, saya adalah seorang raja. Kalau kamu tidak makan saya akan menyediakan keperluanmu ya. Jadi dia katakan baik, setiap hari harus ada manusia yang dikorbankan. Oh. Harus ada persembahan manusia. Jadi dikirim manusia tiap hari ya, mulai dari orang jahat yang ada di penjara sampai akhirnya para dikriminalkan dikatakan ya, Iya. sengaja taburkan uang di jalan ya. Ada yang ambil kemudian ditangkap. Nah, Sampai ini seperti pencuri itu. ya. Pencuri dikorbankan, dimakan sampai akhirnya penduduknya banyak yang sudah meninggalkan kerajaan tersebut dan terakhir yang mau dikorbankan ini anaknya sendiri ya. Iya. Pangeran ya. Pangeran. Nah, pangerannya mau dimakan, dipersembahkan. Nah, pada saat itu Buddha dengan cinta kasihnya melihat bahwa pangeran ini adalah orang yang punya potensi untuk mencapai tingkat kesucian. Oh. Akhirnya seperti Buddha itu. datang ke tempat Yaka Alawaka ya. Nah, di sana dikatakan Yaka Alawaka ini dengan kesaktian yang luar biasa ini berusaha untuk melukai Buddha sepanjang malam dengan kesaktiannya. Oh, Namun seperti tidak mampu bahkan menggetarkan ujung jubah beliau juga. Nah, Ya. akhirnya setelah Buddha memberikan pertanyaan kepada Buddha ya. Kalau nggak bisa jawab dikatakan dia akan membunuh Buddha. Buddha katakan, ya kamu tanyakan saja ya. Nah, Ya, Romo. ancaman kamu tidak berarti karena tidak ada satu makhluk pun di jagat raya ini yang mampu melakukan hal itu kepadaku ya. Nah, akhirnya setelah dijawab, ternyata ini adalah pertanyaan yang pernah dikasih tahu oleh ayahnya sebelumnya ya, bahwa pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh seorang Buddha. Pada saat Buddha menjawab dengan benar, dia kemudian takluk. Oh. Dan sejak saat itu dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah makan manusia lagi. Dan satu hal lagi yang dia katakan bahwa apabila ada makhluk-makhluk peta, Ya, Yaka atau sejenisnya yang ingin mengganggu pengikut Buddha yang baik, maka bacalah parita ini. Oh, Dan ya, Romo. dia akan melindungi orang tersebut. Oh, Nah, jadi protokol Yaka tanah ini ya. satu Yaka yang istilahnya rajanya dari para makhluk gaib ya, Ya. makhluk yang asura semacam itu yang punya kesaktian yang paling tinggi. Jadi kalau dia datang biasanya yang lain itu segan ya. ya. Jadi seringlah membaca parita ini ya. Parita itu artinya perlindungan, dengan membuat perlindungan di dalam diri kita dengan sila tadi dan dengan membaca parita ini ya, sering membaca parita kita membangun satu benteng, satu Ya. perlindungan. Ini penting sekali karena kadang-kadang kita tidak tahu Iya. apa yang kita hadapi ke depan ya. Tapi yang jelas dengan memiliki perilaku yang baik Ya, ya, Romo. melalui ucapan dan perbuatan dan diselingi dengan adanya pembacaan parita yang rutin setiap hari ya, ini akan membuat pertahanan benteng kita menjadi Kokoh, ya? lebih sempurna ya. Oh, sadu, Sehingga sadu. kita bisa terhindar, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari santet dan segala jenisnya itu ya. Oh, sadu, Nah, ini Romo. penting sekali ya. Jadi Tribuners, kita mendapatkan banyak wejangan dari Romo Burhan Batipalo. Dari tadi yang kita dengarkan, salah satunya adalah tentang Karania Metta Sutta. Jadi sebenarnya kemanapun kita pergi, baik rumah kosong, kamar Ya. kosong, sungai, hutan, pohon, adalah layak mengucapkan salam Namo Buddhaya Ya. atau juga membacakan sutta. Karania Metta Sutta memberi pengertian benar karena di setiap tempat itu konon katanya ada penghuninya. Jadi ada dewa-dewa yang disebut Ruka Tata Dewa, Buma Tata Dewa. Ada dewa yang tinggal di sungai, di pohon, di goa, di jurang, di angkasa, di laut. Jadi adalah elok bagi seorang umat Buddha mengucapkan salam atau memberi pembacaan dhammah sehingga mereka memperoleh pengertian yang benar.
Yang berikutnya adalah siapapun berpotensi untuk dapat diganggu oleh santet atau black magic apabila kita tidak memiliki perlindungan, yaitu perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua adalah tidak memiliki sila, yaitu mereka yang suka membunuh walaupun makhluk kecil ya. Kita berada di puncak evolusi sebagai manusia, tapi kita tidak diberi hak untuk mengambil nyawa satu makhluk sekalipun. Ya, sungguh mudah memberi kehidupan ya, tapi tidak gampang untuk mengembalikan nyawa dari mereka yang telah kita ambil. Dan kemudian mereka yang suka berbohong. Nah, yang ucapan ini sebenarnya banyak sekali ya. Ada sampap palapa, yaitu omong kosong, pisuna waca. Ada kalimat-kalimat yang menghina, memfitnah, mencelah ya, atau kadang-kadang ucapan yang tidak bermanfaat sehingga menimbulkan kebencian. Dan yang berikutnya adalah mereka yang suka asusila. Setelah sukses, kaya raya, masih suka daun mudah. Nah, ini yang disebut sebagai seseorang yang tidak elok dalam kepatutan. Jadi, yang namanya nafsu itu nafsu makan, nafsu birahi, harus dikendalikan. Yang kelima adalah, inilah gerbang dari semua kejahatan, yaitu mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengakibatkan kecerobohan dan hilangnya kesadaran. Dengan kita minum arak, anggur, kita menjadi mabuk, kita dapat melakukan kejahatan dengan ucapan, dengan badan, dan kita semua berpotensi mendapat gangguan dari black magic ataupun juga makhluk-makhluk seperti Yaka, Asura, Peta menyukai manusia jenis ini. Nah, kalau Anda diikuti oleh makhluk-makhluk ini, pasti akan apeslah nasib kita. Ya, sering kejadian begaduh, kecelakaan, hilangnya harta. Dan kelanjutannya adalah kalau Anda ingin disenangi para dewa, maka sering-seringlah merawat, mendaras perlindungan, merawat sila, mengembangkan cinta kasih. Sebab black magic itu tidak akan mengganggu mereka yang memiliki belas kasih, ya, kemudian empati yang ditujukan pada seluruh makhluk hidup di jagat raya ini. Jadi makhluk-makhluk itu sendiri ada yang namanya Asura. Asura ini adalah kebalikan dari dewa. Bangsa ini terusir dari alam dewa ketika mereka melakukan pelanggaran. Asura ini suka mabok. Jadi mereka diusir oleh Maharaja Dewata Saka dan pengikutnya sehingga mereka turun ke tempat lain dan terisolir. Dan Asura ini sakti. Tribunus, hati-hati ketika berurusan dengan Asura. Nah, Yakani sendiri juga sama seperti jin yang sangat sakti, sangat kuat, tak terkalahkan. Di antara mereka ini ada yang menghormati Buddha, ada yang justru tidak menghormati Buddha. Nah, jadi kalau bertemu mereka menghormati Buddha, mungkin mereka berempati, kita dapat tertolong. Jadi ini bukan yang disebut dengan pesugihan, tapi memang mereka datang sendiri karena moralitas kita. Tapi kalau Anda tidak memiliki kekuatan itu, tidak memiliki jodoh karma, Anda melakukan pesugihan, nah Anda meresikukan diri Anda. Nah, jadi dari uraian Romo Burhanbhatipalo, kita mendapatkan banyak sekali. Nah, kemudian Romo, saya ingin tanya lagi ini. Ada saya lihat di beberapa tempat, tidak saya sebut tempat dan negaranya. Mereka menggunakan minyak parfum, dijampi-jampiin, dipakai. Kemudian ada beberapa alat-alat, ya mungkin tak sejenis dari besi materinya, disimpan, diletakkan di rumah. Apakah itu media untuk black magic atau media pesugihan, Romo? Boleh nggak itu ditaruh di rumah? Lebih bagus mana? Ada benda itu atau ada altar yang bagaimana? Silakan Romo. Nah, ini kembali ya. Apapun bentuknya, ya, apakah pegang itu dikatakan yang kita pegang itu berupa besi, parfum, atau media apapun, kalau tujuannya kita memanfaatkan makhluk lain ya, untuk agar usaha kita, keinginan kita itu bisa terkabul dengan cara yang tidak pantas, sewajarnya ini dihindari. Ya. Sewajarnya ini dihindari. Karena apa? Seperti yang dikatakan tadi, senangnya cuma sesaat. Ya, tapi Romo, penderitaan yang akan kita bayar, harga yang akan kita bayar ini tidak sebanding ya. Tidak sebanding dengan yang kita terima sesungguhnya. Meskipun banyak yang tidak peduli, yang penting saya kaya. Yang penting saya dicintai. Walaupun sebentar, ya, saya gitu, terima resikonya. Jadi kalau orang sudah punya pandangan seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia berpandangan salah ya? Iya, tapi sejauh kita masih bisa menasehati, itu tugas dan katakanlah
kewajiban kita untuk memberitahu mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Karena tidak jarang orang-orang yang terlibat perjanjian dengan makhluk seperti itu kita lihat akhir kehidupannya itu tidak baik. Ya, seperti itu. Akhir kehidupannya itu tidak baik. Kadang-kadang dia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Tidak tragis. Tidak wajar, tragis. Atau katakanlah dia sulit untuk meninggal. Ada juga yang seperti itu ya. Secara medis dinyatakan ini udah nggak ada harapan hidup lagi, ini harusnya sudah meninggal ya. Nah, 3 hari sudah meninggal. Dia 3 tahun pun belum meninggal. Sampai busuk belakang sampai itu. Sudah busuk, sudah jasmaninya sudah katakanlah 80% itu sudah rusak semua, tapi dia tidak bisa meninggal ya. Ada sesuatu yang dia lekati, atau ada sesuatu yang masih dia pegang, atau ada sesuatu yang tertanam pada tubuhnya sehingga itu mengakibatkan dia membayar penderitaan yang hebat ini ya. Nah, terutama bagi yang menggunakan jasa-jasa dari katakanlah dukun tertentu ya, apalagi pasang sesuatu di dalam tubuh, pasang susuk ya dikatakan ya. Nah, ini bahayanya ada di mana kadang-kadang dukunnya duluan meninggal. Nah, sehingga yang tertanam ini masih ada dan tidak bisa dibuka. Sehingga dia akan mengalami ketidakwajaran terutama pada saat dia itu akan meninggal. Nah, coba bayangkan misalnya ya, orang yang fisiknya sudah rusak ya, seperti tadi Romo katakan, sudah bolong tubuhnya, rusak sana, rusak sini ya. Secara medis dinyatakan ini harusnya sudah meninggal, tapi tidak meninggal. Dia mengalami penderitaan fisik yang sangat luar biasa. Dan belum itu lagi, pada saat kematian, setelah dia mati, dia akan terlahir di alam yang tidak baik ya. Bisa saja terlahir di alam neraka, terakhir dia akan menjadi budak ya. Budak dari pesugihan ataupun makhluk yang dia pernah gunakan jasanya itu. Dalam banyak kehidupan ya, Romo. Dan ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Iya, Romo. Dan yang namanya kalau dijadikan budak ya, si A perintahkan budak ini untuk menjalankan tugasnya. Kalau tidak berhasil, ini dihukum. Nah, saya pernah dengar dari Bante Kam saya sendiri yang sering menangani yang seperti ini. Dia mengatakan ya, dia mengatakan bahwa makhluk ini dia kan suka untuk menolong orang tuh yang terkena black magic seperti ini. Nah, karena dia suka menolong orang, otomatis dia musuh dari orang yang mengirim black magic ini. Nah, dia beberapa kali diserang ya. Nah, diserang, pada saat diserang itu makhluknya ini tidak berhasil. Akhirnya dia komunikasi dengan makhluk ini, makhluknya cerita. Dia bilang apa? Saya tidak bisa pulang. Kenapa? Misi gagal. Ya. Misi gagal. Kalau dia pulang, dia akan kena hukuman yang keras tidak pri kesetanan lah kalau begitu ya. Satu hukuman yang mengerikan yang mesti dia hadapi. Jadi dia nggak berani pulang. Nah, jadi coba bayangkan kalau seseorang ditugaskan jadi budak untuk menjalankan sesuatu, kita tidak berhasil, kemudian kita pulang, kita dihukum habis-habisan ya. Dan ini tidak hanya sekali. Kita akan menjadi budak dari makhluk itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Menderita sekali. Menderita sekali. Nah, ini Bante Kam saya mengatakan ini untungnya dia ketemu Bante. Akhirnya apa? Bante memberikan penjelasan kepada makhluk tersebut, kemudian melimpahkan jasa kepada makhluk ini. Dengan kebajikannya ya, kebajikan Bante ini di pelimpahan jasa kepada makhluk ini sehingga makhluk ini menjadi terbuka batinnya. Akhirnya apa? Dia terlahir kembali di alam lain ya. Nah, dia terbebas dari belenggu itu ya. Dia nggak pulang, tapi ya karena Bantenya ini memberikan dia pencerahan, katakan seperti itu, pelimpahan jasa, terakhir makhluk ini lepas dari kondisi yang tidak menyenangkan ini. Itu pun pasti ada karma baik yang mendukung yang dimiliki makhluk ini sehingga ketemu Bante ini. Jadi
kita harus ingat jangan untuk mengejar kesenangan sesaat, kita mengorbankan kebahagiaan yang jangka panjang ya. Nah, Buddha mengatakan apa? Seseorang yang berbuat jahat itu hanya merasakan manisnya ya, perbuatan jahat yang dia lakukan selama hasil ataupun karma buruk itu belum masak. Belum masak. Tapi pada saat dia menerima karma buruk akibat perbuatan jahat yang dia lakukan, dia akan sangat menderita. Nah, pada saat itu kalau nangis, meratap segala macam, itu juga tidak bermanfaat lagi. Sudah terlambat ya, Romo ya. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui ya. Jangan hanya untuk mengejar kesenangan sesaat, ya, kesenangan sesaat, kita mengorbankan kebahagiaan yang jangka panjang sifatnya. Iya, Ya, Romo. ini penting sekali. Baik, Tribuners, setelah kita mendengarkan panjang lebar uraian dari Romo Burhan Batipalo tentang santet, mari kita renungkan apa kesimpulannya. Yang pertama adalah siapapun makhluk itu merindukan yang namanya kebahagiaan. Begitu juga manusia. Setiap manusia terlahir ingin rupawan, hartawan, terkenal. Kemudian mereka setelah meninggal ingin terlahir di alam surga. Buddha mengatakan semua itu dapat diperoleh apabila Anda memiliki pandangan benar, pikiran benar, perbuatan benar. Segala sesuatu bersumber dari perbuatan kita sendiri. Jika ingin kaya raya, rajinlah berdana. Jika ingin cerdas, belajarlah dharma. Jika ingin disenangi, praktekkanlah cinta dan belas kasih, sehingga Anda mendapatkan empati di mana saja. Nah, kebahagiaan ini tidak bisa dibangun secara instan. Kita juga tidak bisa mencurangi yang namanya hukum karma. Nah, kalau kita menggunakan cara-cara tidak terpuji seperti santet, pesugihan, pelet, maka kita telah menjerumuskan diri dalam kehidupan yang sungguh menyedihkan. Resikonya adalah Anda terlahir di alam rendah, Anda menjadi budak. Kalau lolos sebagai manusia, Anda menjadi manusia yang terkebelakang, nah, tidak mampu merenungkan kebenaran. Semua kembali kepada Tribuners, apakah Anda ingin berbahagia atau tidak? Keputusan ada di tangan kita sendiri. Jadi, terima kasih Tribuners, edisi Pintu Dharma kali ini telah membuat kita semakin mengerti bahwa moral adalah inti dari segala sesuatu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya. Namo